moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hoirina, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik yang diampu oleh Dr. Evi Kamalah MPD. Kali ini saya ingin membacakan sebuah naskah drama yang berjudul Badai Sepanjang Malam karya Max Arifin, yang diperankan oleh 1. Jamil, seorang guru SD di Lombok Selatan berusia 24 tahun, Sainah istri Jamil berusia 23 tahun. Begitu layar tersingkap, nampak Jamil sedang asik membaca. Kakinya yang ditelusurkan di atas kursi di depannya, sesekali ia memijit-mijit keningnya dan membaca lagi. Kemudian ia mengangkat mukanya, memandang jauh ke depan, merenung dan kembali lagi pada bacaannya. Di kejauhan terdengar suara anjing melengking sedih. Jangkrik juga menghiasi suasana malam itu. Di kejauhan terdengar seruling pilu membawakan asmara dana. Jamil menyambar rokok di atas meja dan menyulutnya. Asap berkepul di atasnya. Pada saat itu istrinya muncul dari bilik pintu kamar. Sainah, kau belum tidur juga. Kukira sudah larut malam. Beristirahatlah, besok kan hari kerja. Jamil, sebentar Sainah, seluruh tubuhku memang sudah lelah, tapi pikiranku masih saja mengambang ke sana kemari. Biasa, kan aku begini setiap malam. Sainah, baiklah, tapi apa boleh aku tahu apa yang kau pikirkan malam ini? Jamil, semuanya. Semua yang kupikirkan selama ini sudah kurekam di dalam buku harianku, Sainah. Perjalanan hidup seorang guru muda yang ditempatkan di suatu desa terpencil. Sainah, kenapa kini baru kau beritahukan kepadaku? Kau seakan-akan menyimpan suatu rahasia. Apakah memang itu betul? Jamil, sama sekali bukan rahasia sayangku. Malam-malam ini, tempat terpencil seakan memanggil aku untuk diajak merenungkan sesuatu. Dan jika aku tak bisa memenuhi ajakannya, aku akan mengalami semacam frustasi. Memang pernah sekali, suatu malam yang mencekam. Ketika aku sudah tidur dengan nyenyak, aku tiba pada suatu persimpangan jalan di mana aku tidak boleh memilih. Pasrah saja, apa yang bisa kulakukan di tempat yang sesunyi ini? Dia menyambar buku hariannya yang terletak di atas meja dan membalik-baliknya. Cobalah kau baca catatanku pada tanggal 2 Oktober 1977. Sainah membaca. Sudah setahun aku bertugas di Klaulan, suatu tempat yang terpacak tegak seperti karang di tengah lautan. Sejak desa ini tertera dalam peta bumi, dari jauh dia angker, tidak bersahabat, panas dan debu melecut tubuh. Ia kering kerontan, gersang. Apakah aku akan menjadi bagian dari alam yang tidak bersahabat ini, menjadi penonton yang diombang-ambingkan oleh barang tontonannya? Setahun telah lewat dan selama itu manusia ditelan oleh alam. Sainah mengeluh, memandang sesaat pada Jamil sebelum membaca lagi. Aku belum menemukan kejantanan di sini. Orang di sini seperti sulit berbicara tentang hubungan dirinya dengan alam, sampai di mana kebisuan ini bisa diderita. Dan apakah akan diteruskan oleh generasi-generasi yang setiap pagi kuhadapi? Apakah di sini tidak dapat dikatakan adanya kekejaman? Sainah berhenti membaca dan langsung menatap pada Jamil. Jamil, kenapa kau berhenti? Jangan tatap aku seperti itu, Sainah. Sainah, apakah tulisan ini tidak keterlaluan? Bisakah ditemukan kejujuran di dalamnya? Jamil, kejujuran dipertaruhkan di dalamnya, Sainah. Aku bisa mengatakan kita kadang-kadang dihadapi oleh sikap-sikap munafik dalam suatu pergaulan hidup.
Ada ikatan-ikatan yang mengharuskan kita berkata, ya, terhadap apapun sekalipun dalam hati kecil kita berkata tidak. Kejujuranku mendorongku untuk berkata tidak. Karena aku melatih diri menjadi orang yang setia kepada hati nuraninya. Aku juga tahu, masa kini yang dicari adalah orang yang mau berkata iya. Yang berkata tidak akan disisihkan. Memang sulit, Sainah, tapi itulah hidup yang sebenarnya. Kecuali kita mau melihat hidup ini indah di luar, bobrok itu di dalam. Itulah masalahnya. Di kejauhan terdengar lolokan anjing. Sainah, aku tidak berpikir sampai ke sana. Pikiranmu sederhana saja. Kau masih ingat tentunya, ketika kita pertama kali tiba di sini. Ya, setahun yang lalu. Tekadmu untuk berdiri di depan kelas, mengajar generasi muda itu agar menjadi pandai. Idealismemu menyala-nyala. Waktu itu kita disambut oleh kepala desa dengan pidato selamat datang. Semua bicara baik-baik saja waktu itu, dan semuanya berjalan dengan wajar. Jamil, apakah ada yang tidak wajar pada dirimu saat ini? Sainah, kini aku yang bertanya. Jujurlah pada hati nuranimu sendiri. Penilaian terakhir ada pada hatimu. Dan mampukah kau membuat semacam pengadilan yang tidak memihak kepada nuranimu sendiri? Karena bukan mustahil sikap keras kepala yang berdiri di belakang semua itu terus terang dari hari ke hari kita seperti terdesak dalam masyarakat yang kecil ini. Jamil, apakah masih harus kukatakan bahwa aku telah berusaha berbuat jujur dalam semua tindakanku? Kau menyalahkan aku karena aku terlalu banyak bilang tidak dalam setiap dialog dengan sekitarmu. Tapi itulah hatiku yang ikhlas dan ikut gerak langkah masyarakatku. Tidak, Sainah, mental masyarakat seperti katamu itu tidak terbatas di desa saja, tetapi juga berada di kota. Sainah, kau tidak memahami masyarakatmu. Jamil, masyarakat itu yang tidak memahamiku. Sainah, siapa yang salah dalam hal ini? Jamil, masyarakat. Sainah, yang menang aku. Jamil, aku mau pindah dari sini. Dan mereka pun saling berpandang-pandangan. Sainah, dengan suara rendah, aku kira itu bukan suatu penyelesaian. Jamil, sementara memang itulah penyelesaiannya. Sainah, tidak. Pasti ada sesuatu yang hilang antara kau dan masyarakatmu. Selama ini kau membayangkan dirimu sebagai seorang idealis sejati. Apalah arti kata itu bila kau sendiri tidak bisa dan tidak mampu bergaul dengan masyarakat. Aku terkenang masa itu, ketika kau membujukku agar aku mau datang kemari. Jamil, aku mau hidup jauh dari kebisingan, Sainah. Aku tertarik dengan kehidupan sunyi di desa, dengan penduduknya yang polos dan sederhana. Di sana aku ingin melihat manusia seutuhnya, manusia yang belum dipoles sikap-sikap munafik dan pulasan belaka. Aku berharap kau menyambut keinginanku ini dengan gembira, dan kita bersama-sama ke sana. Di sana tenagaku lebih diperlukan daripada di kota, dan tentu banyak yang dapat kulakukan. Sainah, sudah kau pikirkan baik-baik? Perjuanganmu di sana berarti di luar jangkauan perhatian. Jamil, aku bukan orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi. Kepergianku ke sana bukan dengan harapan untuk menjadi guru teladan. Coba bayangkan, siapa pejabat yang bisa memikirkan kesulitan seorang guru yang bertugas di Sembalun, umpamanya. Betul, mereka menerima gaji tiap bulan. Tapi dari hari ke hari dicekam kesunyian dengan senyum secercah terbang di bibirnya bila menghadapi anak bangsanya. Dengan alat-alat serba kurang mungkin kehabisan kapur,
namun hatinya tetap di sana. Aku bukan orang yang membutuhkan publikasi, tapi ukuran dan nilai-nilai seorang guru di desa perlu direnungkan kembali. Ini bukan ilusi atau igauan di malam sepi, Sainah. Sedang teman-teman di kota mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang sebaliknya dari kita. Itulah yang mendorong hatiku untuk melamar tugas di desa ini. Sainah, baiklah sayang. Ketika aku melangkahkan kaki memasuki gerbang perkawinan kita, aku sudah tahu macam suami yang kupilih itu. Aku bersedia mendampingimu. Aku tahu apa tugas utamaku di samping sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu menghayati tugas suami dan menjadi pendorong utama. Aku bersedia meninggalkan kota yang ramai, dan aku sudah siap mental menghadapi kesunyian dan kesepian macam ini. Kau tak perlu sanksi, Sainah. Kini aku menjadi sanksi terhadap dirimu. Mana idealmu yang dulu itu? Tengoklah ke kanan. Apakah jejeran buku-buku itu belum bisa memberikanmu jawaban? Aku sering melihat kau membuka-buka buku itu. Jamil, apa yang kau ketahui tentang buku itu? Sainah, tidak banyak. Tapi yang ku ketahui, ada orang yang mencari kekuatan pada buku-bukunya. Dan dia tidak akan mundur walau kehidupan pahit macam apapun disodorkan kepadanya. Karena ia mempunyai integritas diri lebih tinggi daripada orang yang menyebabkan kepahitan hidupnya. Apakah kau menyerah dalam hal ini? Ketika kau melangkahkan kakimu memasuki desa ini, katamu bahwa seorang manusia harus sadar kemanusiaannya dan berdiri tegak antara batas kegilaan lingkungannya dan kekuatan moral yang seharusnya menjadi pendukungnya. Betapapun kecil kekuatan itu, di sanalah manusia itu diuji. Ini bukan kuliah. Aku tak menyetujui bila kau bicara soal kalah menang dalam hal ini. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Jamil, aku mungkin mulai menyadari apa benda yang hilang yang kau katakan tadi. Generasi sekarang mengalami kesulitan dalam masalah hubungan antara sesama manusia. Mereka mengalami apa yang disebut kegaguan. Kita makin cemas. Kita seakan-akan mengalami kemiskinan artikulasi. Sainah, ya seperti pertukaran pikiran malam ini. Kita harus yakin akan manfaat pertukaran. Ada gejala dalam masyarakat di mana orang kuat dan berkuasa segan bertukar pikiran. Untuk apa, kata mereka? Kan aku berkuasa. Jamil, padahal nasib suatu masyarakat tergantung pada hal-hal itu. Dan kita jangan melupakan kenyataan bahwa masyarakat itu bukan saja berada dalam konflik dengan orang yang mempunyai sikap yang tidak sosial, tetapi seiring pula konflik dengan sifat-sifat manusia yang paling dibutuhkan, yang justru ditekan oleh masyarakat itu sendiri. Sainah, itu kan Eric Fromm yang bilang. Jamil, memang aku mengutip dia. Dari kejauhan terdengar suara beduk subuh kemudian azan. Sainah, aduh kiranya sudah subuh. Pagi ini anak-anak menunggumu, generasi muda yang sangat membutuhkanmu. Jamil, aku akan tetap berada di desa ini sayangku. Sainah, aku akan tetap bersamamu, yakinlah. Jamil menuntun istrinya ke kamar tidur. Musik melengking keras selalu pelan-pelan, sendu dan akhirnya berhenti. Tamat. Itulah naskah drama yang berjudul Badai Sepanjang Malam. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.